Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebel Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah bersedia hadir dalam Zoom meeting pada malam hari ini, yang berjudul edukasi tentang kebugaran jasmani. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Charissa Kaila Indira, program studi pendidikan dokter angkatan 2022, Universitas Sriwijaya. Sebelumnya saya mau teman-teman semua masing-masing memperkenalkan diri nih dari nama dan asal universitas, maksudnya institusinya dari mana. Oke, yang dimulai dari Putri. Halo, perkenalkan saya Putri Angelina dari jurusan Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Palembang. Oke, terima kasih Putri. Selanjutnya silakan Aldi. Perkenalkan, nama saya Aldi Kurnia Ramadan. Saya dari jurusan Teknik Elektro dari Universitas Bandar Lampung. Oke, terima kasih Aldi. Selanjutnya silakan Alif. Perkenalkan, nama saya Haris Syarif Alwari dari program studi Ilmu Hukum dari Universitas UGM. Oke, selanjutnya silakan Filda. Perkenalkan, nama saya Filda Natalia, program studi farmasi dari Universitas Sari Mutiara Indonesia. Oke, terima kasih. Selanjutnya silakan Sinta. Perkenalkan, nama saya Sinta Ramadhaniati dari Universitas Muhammadiyah Palembang, jurusan Teknik Kimia. Oke, terima kasih. Semuanya sudah memperkenalkan diri. Sekarang saya akan memaparkan sedikit materi tentang kebugaran jasmani. Saya izin share screen-nya. Sebelumnya, apakah layar saya sudah kelihatan share screen-nya? Oke, terima kasih. Sudah. Oke, baik. Di sini sudah saya sampaikan tadi di awal. Saya di sini tujuannya untuk memaparkan sedikit edukasi tentang kebugaran jasmani. Tadi juga saya sudah memperkenalkan diri saya. Saya Charissa Kayendira dari PSPD 2022 Universitas Sriwijaya. Outline yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah kebugaran tubuh. Yang kedua, pentingnya melakukan aktivitas fisik dan olahraga. Dan yang ketiga itu pemanfaatan aplikasi Pacer Health. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang kebugaran tubuh. Yang diawali dengan definisi, kebugaran tubuh adalah kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti serta masih memiliki cadangan energi yang tersisa. Oleh karena itu, kebugaran fisik sangat penting untuk menunjang ke aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada komponen dari kebugaran tubuh yang terbagi menjadi dua, yaitu komponen kesehatan dan ada juga komponen keterampilan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang komponen kesehatan yang terdiri dari yang pertama ada daya tahan kardiovaskular. Yang dimaksud dengan daya tahan kardiovaskular adalah bahwa jantung secara progresif memiliki daya atau kekuatan kerja lebih banyak dari biasa sebelum terbiasa latihan jasmani secara teratur, misalnya aerobik. Hal ini ditandai oleh adanya kekuatan irama gerak yang lebih lama dari sejumlah otot yang terlatih untuk mempertahankan keseimbangan sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. Daya tahan kardiovaskular merupakan jumlah maksimum kekuatan kerja seseorang yang dapat dilakukannya secara terus-menerus dengan menggunakan sejumlah otot besar seperti kaki dan tangan, dan tergantung pada kemampuan tubuh untuk memakai oksigen secara efisien.
Semakin banyak tubuh seseorang dapat menggunakan oksigen, semakin banyak pula pekerjaan yang dapat dilakukannya. Terus yang kedua, ada daya tahan dan kekuatan otot. Daya tahan otot yaitu kemampuan sejumlah otot untuk mengeluarkan tenaga secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu yang disebut dengan isotonik, atau menahan gerakan otot dalam jangka waktu tertentu yang disebut isometrik. Banyak sekali jenis pekerjaan yang memerlukan ketahanan otot seperti mengetik dan memasang tagel, memerlukan daya tahan bahu, tangan, dan punggung. Sedangkan kekuatan otot merupakan kemampuan sejumlah otot untuk menggunakan kekuatan terhadap sesuatu rangsangan, kekuatan tenaga lawan. Otot yang kuat secara efisien membawa kemudahan untuk melakukan pekerjaan yang berat seperti angkat besi, menarik beban, dan juga memiliki postur tubuh yang baik. Terus yang ketiga, ada keseimbangan pertumbuhan tubuh. Keseimbangan pertumbuhan tubuh tergantung pada keadaan perbandingan ketebalan lemak dengan otot dan tulang. Lemak diperlukan untuk menahan dan melindungi organ vital, dan pada wanita berguna mempertahankan siklus hormon dan ovulasi. Wanita memerlukan 13-18% ketebalan lemak dibandingkan dengan jumlah berat badan. Tetapi laki-laki memerlukan lebih kurang 10-13% berat badan yang dimilikinya. Berat badan tanpa lemak terdiri dari massa otot, tulang, dan organ-organ tubuh. Selanjutnya ada kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan melalui ruang gerak sendi atau ruang gerak tubuh secara maksimal. Maka, kelenturan merupakan salah satu parameter atau tolak ukur kesembuhan akibat cedera dan penyakit-penyakit muskuloskeletal. Kelenturan merupakan keteraturan gerak dari persendian tubuh dan pada tingkat yang sangat baik. Hal itu sangat membantu mencegah terjadinya kecelakaan, misalnya sakit pinggang atau cedera mendadak. Latihan peregangan atau yang sering kita sebut itu stretching 10 menit atau lebih membantu tercapainya kelenturan tubuh dengan baik. Selanjutnya komponen keterampilan. Yang pertama itu ada dari kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan gerakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kecepatan merupakan komponen kondisi fisik yang penting dalam mencapai prestasi maksimal. Selanjutnya ada waktu reaksi. Waktu reaksi merupakan selang atau jangka waktu antara rangsangan dan permulaan gerak otot. Waktu reaksi melibatkan penyatuan dari pusat sistem saraf sebelah atas, yaitu persepsi dari stimulus atau suara, cahaya, atau lampu, dan permulaan gerakan yang tepat maksud saya. Selanjutnya yang ketiga itu ada power. Power adalah kemampuan sebuah otot atau sekelompok otot untuk mengatasi tahanan beban dengan kecepatan tinggi dalam satu gerakan yang utuh. Dikatakan pula power otot adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas secara tiba-tiba dengan cepat dengan mengarahkan seluruh kekuatan dalam waktu yang singkat. Terus yang keempat ada kelincahan atau agility. Kelincahan adalah kemampuan tubuh untuk mengubah arah secara cepat tanpa adanya gangguan keseimbangan atau kehilangan keseimbangan. Untuk mendapatkan kelincahan tersebut, seseorang harus mempunyai kemampuan koordinasi yang prima, power yang cukup, dan kecepatan reaksi yang baik. Selanjutnya ada keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi atau sikap tubuh secara tepat pada melakukan gerakan. Keseimbangan tersebut dapat berupa keseimbangan statis pada saat berdiri maupun keseimbangan dinamis pada saat melakukan suatu gerakan tertentu. Selanjutnya ada ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan tubuh atau anggota tubuh untuk mengarahkan sesuatu sesuai dengan sasaran yang dikehendaki oleh kita. Selanjutnya ada koordinasi. Maksud dari koordinasi ini adalah kemampuan tubuh kita untuk melakukan gerakan secara tepat, cermat, dan efisien. Koordinasi menyatakan hubungan berbagai unsur yang terjadi
pada setiap gerakan. Koordinasi berhubungan dengan kemampuan menggunakan rasa seperti penglihatan dan pendengaran. Bersama-sama dengan bagian-bagian tubuh tertentu dalam melakukan kegiatan motorik dengan mulus dan ketepatan sangat tinggi, komponen yang erat kaitannya dengan koordinasi adalah kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelenturan, kelincahan, dan keseimbangan yang telah saya sebutkan yang sebelumnya. Dan itu saling berkaitan dengan koordinasi. Oke, selanjutnya itu ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran fisik atau tubuh kita. Yang pertama itu adalah makanan. Yang pastinya setiap manusia itu memerlukan makanan yang cukup, baik kualitas maupun kuantitasnya. Ini memenuhi syarat makan sehat, berimbang, cukup energi, dan nutrisi yang meliputi karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Kebutuhan energi untuk kerja sehari-hari diperoleh dari makanan sumber energi dengan porsi karbohidrat 15%, maksud saya 60%, lemak 25%, dan protein itu 15%. Untuk mendapatkan kebugaran yang prima, selain memperhatikan makanan yang sehat, berimbang juga dituntut meninggalkan kebiasaan minuman alkohol dan makanan yang berlebihan secara tidak teratur. Selanjutnya itu yang kedua ada istirahat. Jadi kita itu untuk kebugaran fisik kita memerlukan istirahat yang cukup. Tubuh manusia tersusun atas organ, jaringan, dan sel yang memiliki kemampuan kerja terbatas. Seseorang tidak akan mampu bekerja terus-menerus sepanjang hari tanpa berhenti. Kelelahan adalah salah satu indikator keterbatasan fungsi tubuh manusia. Untuk itu, istirahat sangat diperlukan agar tubuh memiliki sembilan kesempatan untuk melakukan pemulihan sehingga dapat melakukan kerja dengan nyaman. Yang terakhir itu ada olahraga. Di sini saya akan mengupas secara tuntas di slide yang berikutnya, tapi saya akan menjelaskan sedikit. Jadi olahraga merupakan bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur yang melibatkan gerakan tubuh berulang-ulang dan ditunjukkan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Berolahraga merupakan salah satu alternatif paling efektif dan aman untuk memperoleh kebugaran. Oke, selanjutnya ini adalah pentingnya melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Yang pertama dari definisinya, jadi aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang dilakukan secara sadar, dihasilkan oleh otot rangka yang membutuhkan pengeluaran energi. Beberapa contoh aktivitas fisik yang bisa mendatangkan manfaat bagi kesehatan seperti contohnya olahraga, berjalan, berenang, berlari, bersepeda, hingga latihan kardio. Aktivitas fisik tidak hanya terbatas pada olahraga tertentu saja, tetapi berbagai aktivitas rutin yang biasa dilakukan kita setiap hari, seperti mengerjakan pekerjaan rumah. Aktivitas fisik tidak hanya berdampak pada kesehatan tubuh saja, tapi bermanfaat juga bagi kesehatan mental. Seperti sebelumnya yang sudah saya sebutkan bahwasanya olahraga itu aktivitas sehari-hari membawa manfaat bagi tubuh kita. Yang pertama itu kan ada manfaat bagi manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan tubuh. Yang pertama itu adalah mengontrol berat badan ideal, terus menurunkan risiko penyakit berbahaya seperti penyakit jantung koroner, diabetes tipe 2, tekanan darah tinggi, hingga stroke. Terus ada menjaga kesehatan tulang dan otot. Mengkombinasikan asupan protein dengan jenis olahraga tertentu, misalnya angkat beban dapat merangsang pembentukan otot. Dengan latihan fisik, tubuh akan melepaskan hormon yang dapat meningkatkan penyerapan asam amino oleh otot sehingga massa dan kekuatan otot terjaga. Otot yang lemah akan menyebabkan mudah terkena cedera. Selain itu, manfaat latihan fisik juga dapat meningkatkan kepadatan tulang sehingga dapat mencegah osteoporosis pada saat usia lanjut. Selanjutnya ada menjaga kesehatan kulit. Olahraga teratur dalam batas yang wajar dapat mendorong tubuh untuk menghasilkan antioksidan alami dan meningkatkan sirkulasi udara.
Hal ini dapat menjaga kesehatan sel kulit dan mencegah munculnya tanda-tanda penuaan dini. Jadi olahraga itu ada batas wajarnya juga ya untuk kesehatan kita. Kalau udah berlebih itu juga tidak baik untuk kesehatan. Selanjutnya ada menjaga kesehatan otak. Aktivitas fisik juga dapat meningkatkan detak jantung dan meningkatkan sirkulasi darah dan oksigen pada otak. Hal ini mampu meningkatkan kinerja otak, meningkatkan kemampuan berpikir dan mengingat. Yang terakhir itu ada meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh. Sel-sel kekebalan tubuh bekerja secara efektif dan meningkatkan aliran darah dan peradangan serta memperkuat antibodi. Oke, selanjutnya ada manfaat aktivitas fisik bagi kesehatan mental. Yang pertama itu mengurangi kecemasan dan mengendalikan stres. Yang kedua itu ada meningkatkan rasa percaya diri. Aktivitas fisik ini dapat membuat tubuh menjadi lebih bugar dan sehat sehingga tampak lebih menarik. Tentunya hal ini menumbuhkan serta meningkatkan rasa percaya diri dan lebih menghargai diri sendiri. Jadi aktivitas fisik itu seperti berolahraga sebaiknya dilakukan secara rutin dan teratur serta berkelanjutan. Selain itu, pilihlah olahraga itu sesuai dengan diri kita masing-masing dan sesuai kebutuhan kita dan sesuai dengan kemampuan yang pentingnya. Sehingga dengan melakukan aktivitas ini yang baik dan benar, pasti akan memperoleh berbagai manfaat bagi kesehatan tubuh dan mental. Dan konsultasikan dengan dokter jika kita memiliki kondisi medis tertentu sebelum memulai suatu aktivitas fisik. Oke, selanjutnya ini ada manfaatan aplikasi Pacer Health. Mungkin kalian ini mungkin kalian semuanya asing ya dengan aplikasi ini. Jadi aplikasi Pacer Health ini merupakan biasanya digunakan oleh para pelari agar lebih stabil dan dapat mencapai waktu yang diinginkan dan untuk menghitung langkah kaki juga. Jadi bagi kalian yang penasaran nih setiap harinya berapa langkah sih saya per hari itu bisa jadi menggunakan aplikasi ini juga kalian juga bisa menaruhkan target. Misalkan dengan contoh yang ini misalkan kalian targetnya sehari itu 10.000. Jadi kalian bisa menghitung untuk memantau langkah kaki kalian itu menggunakan aplikasi Pacer Health ini. Oke, baik. Sekian pemaparan saya pada malam hari ini. Bila ada kekurangan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.